Shalom Pak Loren, shalom teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi PPT soal dari makalah kita tugas untuk UAS, yaitu tentang dosa pembunuhan pertama, di mana saya akan menjelaskan bagaimana adanya dosa pembunuhan pertama akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Next, slide berikutnya. Kita di sini mengetahui ya bahwa dosa adalah keadaan yang menyebabkan manusia terpisah dari Allah karena pikiran, sikap, perkataan, atau perbuatan yang salah. Di dalam Roma dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketidaktaatan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan telah menyebabkan putusnya hubungan antara Tuhan kepada manusia. Di sini dikatakan bahwa Adam dan Hawa menjerumuskan dirinya dan anak cucunya dalam dosa warisan. Kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menebus dosa manusia dengan kematiannya di kayu salib adalah bentuk kasih Tuhan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Pada pembahasan berikutnya saya akan membahas bagaimana terjadinya pembunuhan yang pertama, asalnya dosa, dan bagaimana dosa itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next berikutnya. Ada 3 macam dosa. 3 macam dosa itu yang pertama itu adalah dosa dari iblis. Tuhan Yesus menyebutkan iblis sebagai penguasa atas dunia ini. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat 31. Kepala kerajaannya sendiri. Jadi dia mendirikan kerajaannya sendiri ya. Bapa pemberontak, pembohong, si jahat yang senantiasa menentang penerimaan terhadap pemberitaan Injil. Musuh yang menebarkan benih ilalang di dalam benih gandum yang baik. Dan dengan demikian membuat banyak orang melaksanakan perkara-perkara yang dirancangnya. Kadang-kadang kita nggak mau berbuat dosa, tapi kita kadang-kadang diberi pilihan ya. Ada pilihan, biasanya manusia itu selalu pengen pilihan yang enak-enak ya. Tapi ketika kita berbuat dosa, pasti ada harga yang mesti kita bayar. Apalagi ketika kita mengikuti rancangan-rancangan. Yang kedua, dunia. Otomatis dunia ini itu dirancang sedemikian oleh iblis sehingga kita itu bakal menentang Allah. Kita akan menjadi umat yang menentang dan menggencarkan rencana-rencananya iblis. Itu kita salah satunya kita bisa karena apa? Dunia menawarkan sesuatu yang luar biasa sehingga kita itu gak mau keluar dari zona nyaman kehidupan kita, karena dunia itu menjanjikan hal-hal yang indah ya, tidak seperti kita mengiring Yesus. Ketika kita akan berbuat kebaikan, biasanya di situ iblis itu akan mengintimidasi kehidupan kita. Dari hati itulah awal mula ada dosa. Karena kita diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Karena dari hati itu timbul segala sesuatu, pikiran yang akan merusak. Begitu dikatakan bahwa hati kita itu tidak akan pernah berbohong ya. Ketika kita punya Roh Kudus, maka akan ada klik yang akan mengingatkan kita. Tetapi ketika kita tidak punya Roh Kudus, maka kita akan nyaman berbuat dosa. Next yang berikutnya. Asal dosa. 3 keinginan manusia yang paling mendasar ada di Kejadian 1 ayat 28, yaitu tentang peristiwa Hawa, Adam dan Hawa ketika memakan buah kehidupan yang sudah ada di tengah-tengah taman tersebut. Akibat dosa tersebut, maka terjadilah dosa-dosa berikutnya di dalam dunia. Dan di situ juga dikatakan bahwa keinginan-keinginan manusia itu mendasar banget ya, keinginan kita menikmati suatu, keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu dan keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Ini terjadi ketika Hawa ya. Iblis berkata, Hawa, itu lihat tuh ada buah. Wah, kelihatannya buah itu enak. Dan ketika bilang, kamu akan sama seperti Allah. Maka, wah, aku akan mendapatkan tempat yang istimewa. Dan ketika dia memakan berarti apa? Ada keinginan, dia ingin seperti Allah. Maka di situ adalah terjadi dosa. Sehingga merusak hubungan antara sesama dengan Allah. Itu juga akan ada keturunan-keturunan Adam yang akan berbuat dosa. Sehingga seperti saat kita sekarang ini, kita pun tidak akan pernah jauh dari dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dalam segala kejahatan. Tuhan Yesus memberi solusinya. Ketika kita mau mengakui, maka Tuhan Yesus akan mengampuni semua dosa kita. 3 asal dosa ini selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketiga unsur dosa ini selalu mengikuti kita. Karena itu merupakan dosa warisan dari Adam dan Hawa yang akan selalu mengikuti kita sepanjang kita ada di dunia ini. Next berikutnya, Sam. Di sini hilangnya relasi hubungan antara
manusia dengan Allah dan sesama manusia ya. Ketika kita udah berbuat dosa, hubungan kita dengan Allah rusak, gambar kita dengan Allah rusak, dan maka akan timbul dalam hati kita itu dosa yang menimbulkan amarah, kegusaran, dan di situ juga kita akan apa? Akan bertentangan dengan Allah. Kita gak mau lagi, bagaimanapun juga kita itu ingin rasanya itu sama dengan Allah. Itu yang sudah iblis rancangkan, sehingga iblis itu menarik kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi pengikutnya. Hilanglah relasi. Di sini dilihat ya, penyembahan Kain dan Habil. Bagaimana mereka sebagai adik kakak. Karena ada unsur iri hati yang keluar di dalam hati. Maka itu akan timbul menjadi dosa. Berikutnya, Sam. Dosa telah merusak relasi sesamanya ya. Di relasi sesamanya dimulai dari relasi antara Adam dan Hawa, namun juga keturunan Adam, yaitu Kain dan Habil. Di mana Kain telah membunuh Habil karena iri hati, karena dosa telah menyebabkan manusia lebih mementingkan diri sendiri. Di sini ada keegoisan yang luar biasa ya. Di Kejadian 4 ayat 1 sampai 17 memberikan gambaran singkat tentang kedua saudara ini. Next berikutnya, Sam. Nah, di sini dikasih memberikan gambaran bagaimana pada saat itu Kain adalah gembala, Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habil adalah seorang gembala. Ketika saya menulis ini, saya membaca juga situasi ekonomi pada saat itu. Pada masa ini manusia belum memakan binatang ya, belum memakan kayak domba, sapi dan lain sebagainya. Di sini itu Kain adalah sebagai seorang petani yang mengolah tanahnya dan menjual. Di saat itu mereka hanya makan sayuran. Tetapi Habil adalah seorang gembala ya. Dia mengembalakan dombanya. Ketika saya membaca ini, saya menarik satu kesimpulan. Kain mempersembahkan memang dari apa yang ada dia punya ya. Tetapi Kain pasti ada kesombongan. Sehingga di sini Allah tidak suka ya. Tetapi ketika Habil memberikan apa yang menjadi kesayangannya itu domba-dombanya ya, walaupun nggak dijual tapi dia pelihara dombanya kan, dia itu nggak ada unsur, istilahnya nggak ada unsur uang pada saat itu, nggak ada unsur bagaimana dia mendapatkan uang untuk bisa mempersembahkan, tapi Tuhan mau ada persembahan yang tulus, sehingga ketika mempersembahkan itu satu persembahan yang tulus, maka persembahan kita itu akan berkenan di hadapan Tuhan, maka persembahan itu akan menjadikan sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Next berikutnya, tapi ketika Kain melihat kenapa persembahan Habil itu lebih diterima, maka disitulah terjadi yang namanya dosa. Di mana Kain di situ membunuh Habil adiknya, sehingga karena dari unsur iri hati ya, dari hati seperti tadi asal muasal dosa, di situ dikatakan iri hati itulah yang membuat kita itu jatuh ke dalam dosa. Dosa Kain terhadap Habil terjadi karena dua dosa utama, yaitu satu melalui Adam. Semua orang mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Dalam penjelasan dosa asal tidak diartikan bahwa manusia harus tanggung jawab atas dosa Adam, tapi juga tidak berarti dari semua manusia diciptakan bahwa dalam keadaan berdosa. Lebih lanjut lagi di Korintus ya, bahwa manusia merupakan ciptaan Allah sesuai dengan Allah, namun dosa itu merusak gambar diri Allah. Jadi dosa warisan adalah dosa yang diturunkan Adam sampai kita pada saat ini yang tidak bisa ditentang sama sekali. Karena dosa warisan itu bakal turun-menurun. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang rela mati bagi kita. Dia tergantung di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, sehingga kita bisa mematahkan kutuk semua dosa warisan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Next berikutnya, Sam. Yang kedua, dosa pribadi. Dosa pribadi juga mempengaruhi terjadinya kasus Kain dan Habil adalah dosa karena kehendak pribadi yang bisa dilakukan semua orang kecuali bayi. Bayi belum punya ya, namanya kehendak pribadi. Dosa pribadi adalah pikiran, kehendak, perkataan, perbuatan, ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum Tuhan. Itu dosa pribadi itu termasuk ke dalam dosanya Hawa ya. Ada keinginannya, ada kehendaknya, ada maunya, bagaimana menikmati. Secara umum ketika kita membicarakan tentang dosa, ini maksud adalah dosa yang dilakukan orang secara pribadi. Dosa pribadi bisa mempengaruhi
orang lain, menimbulkan ketika kita mau berbuat dosa seperti ada pembunuhan, kita ngajak teman-teman kita, ayo kita bunuh ya, seperti kasus yang sekarang itu terkenal lagi penganiayaan anak pejabat ya, itu kan diajak temannya kan, karena dosa itu senangnya ngajak-ngajak ya, supaya kita menanggungnya bersama-sama dan pengikut iblis itu semakin banyak. Akan tetapi setiap orang pasti menderita akibat dosanya sendiri. Ketika kita sudah berbuat dosa, maka kita akan merasa, wah, nyeselnya tuh terakhir ya. Kenapa ya kita berbuat dosa ya? Tapi ketika kita punya Roh Kudus, kita punya Allah yang luar biasa mengingatkan kita untuk tidak bisa melakukan dosa. Akibat dosa pribadi adalah hilangnya persekutuan yang harmonis antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama kita. Next berikutnya, Sam. Lebih lanjut lagi, di sini dikatakan tidak ada keberadaan manusia tidak dipengaruhi oleh sifat atau tabiat dosa. Seperti satu pikiran terserah atau bejat serta pengertiannya yang buta. Kita tuh pikiran kita dibutuhkan oleh dosa ya. Kehidupan yang terpisah dari Allah. Kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Kita nggak mau dekat-dekat dengan Allah. Kita tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu penyembahan. Kita tidak mau mendengar firman. Kita itu terputus koneksi kita dengan Allah. Emosi kita terkontaminasi dan tercerak. Kita itu terbawa emosi yang luar biasa. Sehingga kita tuh gak pernah berpikir karena kita tidak mengerti isi dari firman Tuhan. Bahwa berbuat dosa adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Keinginannya ingin diperbudak oleh dosa dan selalu bertentangan dengan Alkitab. Di sini tuh kita udah nyaman dengan dosa-dosa kita ya. Wah, ketika kita asik berbohong, kita bakal selamanya berbohong. Karena kita udah diperbudak. Ketika kita biasanya misalnya mencuri, wah mencuri itu is okay, nggak apa-apa. Tapi semua yang membuat kita nyaman itu bertentangan dengan Allah. Tapi biasanya manusia itu senang sekali hidup dengan bertentangan dengan Allah. Selanjutnya, Sam, nah kita tarik satu kesimpulan ya. Dosa yang sudah diperbuat oleh Kain terhadap Habil itu adalah dosa warisan, dosa pribadi, dan dosa pribadi ini yang mempengaruhi banget kehidupan kita sampai saat ini ya. Karena di sini itu dosa-dosa itu berkelanjutan membuat kita selalu senang berbuat dosa. Karena kita tidak mau mematahkan dosa warisan kita dari Adam. Dosa dapat disimpulkan jika dosa adalah sebuah pilihan dari kehendak bebas manusia yang tidak bersedia taat kepada perintah Tuhan. Dosa yang telah dilakukan oleh manusia akhirnya menimbulkan rusaknya relasi hubungan manusia dengan Allah, sesama dan ciptaan manusia yang lainnya. Kenapa di sini saya selalu menekankan dosa adalah hilangnya, rusaknya relasi. Karena dengan berbuat dosa, kita sudah hilang dengan Allah relasi kita. Terhadap sesama, kita menjadi musuh. Kita banyak musuh di mana-mana. Kita itu udah jelek menilai orang. Kita membuat sinetron kehidupan kita sendiri. Terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Ya, maksudnya seperti binatang kita menganiaya mereka. Ya, jadi dosa itu hubungannya itu selalu timpal balik ya. Ada step by step itu selalu saling menutupi. Di sini Tuhan mau kita lepaskan itu semua, lepaskan semua kutuk. Dan kita berdoa dan kita punya Allah yang luar biasa, yang sudah mati di kayu salib, menanggung semua dosa kita. Tinggal kita yang pada saat ini harus benar-benar kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Dan harus benar-benar manusia yang jangan sampai kita menerima murka Allah, tetapi kita menerima belas kasihan dari Tuhan, menerima kasih karunia dari Tuhan sebagai identitas anak-anak Allah. Demikian pemaparan saya tentang dosa pembunuhan pertama yang ada di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.